penelitian di mana sendiri tujuan sekolah kami di sini yaitu SD Bina Satria Mulia. Nah, sebelum kami melakukan tes wawancara atau penelitian, di sini kami akan memperkenalkan diri dulu satu persatu. Perkenalkan, nama saya Gerard Jennifer Wislau, NIM 2103 2017. Perkenalkan, nama saya Septinia Talenta Bulo, NIM 2103 100122. Perkenalkan, nama saya Megas Tipulo, NIM 2103 1022. Nama saya Andi Bulan, NIM 2103 Perkenalkan, nama saya Brilian Putrawanur, NIM 2103 1007. Baik, di sini kami sudah memperkenalkan diri dan untuk video selanjutnya di sini kami akan melakukan tes wawancara dan tujuan sasaran pertama kami yaitu kepala sekolah, yang kedua guru penjas dan ketiga nanti pembagian dari salah satu siswa di sini. Untuk mengetahui lanjutannya silakan tonton video ini. Terima kasih. Di sini kami dari Fakultas Olahraga dari Binaguna. Tujuan kami di sini yaitu ingin melakukan observasi penelitian, di mana nanti sasaran kami yaitu kepala sekolah, guru penjas dan siswa sendiri nanti satu. Yang pertama yang kami lakukan di sini yaitu mengajukan pertanyaan kepada ibu sendiri, dan terima kasih Bu sudah memberikan waktunya bagi kami untuk melakukan observasi pertanyaan tersebut. Terlebih dahulu Bu, ingin bertanya, nama ibu siapa? Baik, singkat saja saya perkenalkan diri. Nama saya Bindasari. Jabatan dan fungsional saya di sini sebagai kepala sekolah SD Bina Satria Mulia. Terima kasih Bu atas perkenalan singkatnya. Baik, langsung saja Bu. Di sini ada 4 poin nanti pertanyaan yang kami ajukan. Mungkin Ibu nanti bisa menjawabnya semampu atau sepengetahuan Ibu tentang sekolah ini. Boleh, silahkan. Oke. Yang pertama Bu, pertanyaan pertama, bagaimana sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini? Apakah sudah memadai atau tidak? Nah, baik, untuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah ini bisa kalian lihat sendiri. Dibilang memadai karena jumlah siswa dengan jumlah sarana itu sama. Cuman dalam artian kita masih dalam proses pembangunan, proses perbaikan lagi. Bisa dilihat itu kan ruang RKB baru. Nah, itulah masih dalam proses. Tapi kalau sarana prasarananya jumlah siswa dengan sarana itu sama. Oke Bu, terima kasih Bu. Terus yang kami tanyakan lagi Bu, tentang fasilitas sarana prasarana dalam bidang olahraga sendiri. Apakah sudah memenuhi atau tidak? Kalau untuk fasilitas sarana di bidang olahraga, saya bilang sudah. Kenapa? Karena kalau untuk tingkat SD kan anak-anak itu hanya main bola, ya kan? Bola kaki, main bola voli, badminton, ya kan? Baru habis itu kegiatan-kegiatan yang seputaran olahraga kecil lah, seperti itu, tidak berat-berat kan? Nah, itu semua fasilitas itu ada. Sibuk. Kemudian pertanyaan kedua ya Bu. Ketiga, Oh ketiga, maaf. Apakah proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah di SD ini berjalan dengan lancar atau sudah memenuhi standar? untuk pembelajaran yang ada di SD Bina Satria Mulia itu sudah sesuai standar. Kenapa? Karena kami mengikuti perkembangan yang ada di dinas, menjalankan sesuai dengan RPP dan kurikulum yang berlaku. Terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan keempat Bu, program-program penjas apa saja yang sudah terlaksana di sekolah ini dan berapa lama sudah terlaksana program tersebut? Dari awal sekolah ini berdiri sekitar tahun 2000 berapa sekolah kita Bu sama kita 2004 ya. Dari tahun 2004 sampai saat ini ada beberapa kegiatan yang rutin kita lakukan, seperti contohnya kalau di bidang olahraga itu berenang. Anak-anak itu selalu berenang. Udah gitu mereka selalu mengikuti kegiatan itu badminton keluar. Oh, gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Kemudian pertanyaan nomor 5. Bagaimana jika seandainya sarana prasarana tidak memadai di sekolah ini? Gimana tindakan sekolah? Jadi kalau untuk sarana dan prasarana yang kurang memadai, tindakan sekolah itu pasti
sebelumnya karena kita sekolah yayasan lapor ke yayasan ya untuk memenuhi sarana dan prasarana. Karena kan kita yayasan, pasti kita upload ke yayasan. Kalau yayasan tidak beri, kemungkinan lebih banyak pasti yang kita kasihkan materi. Iya, Bu. Oh, baik, Bu. Mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami pertanyakan sama Ibu. Mungkin banyak kekurangannya dalam penyusunan kata, dan mohon maaf, Bu, dan jika ada kesalahan dalam tutur kata kami, ucapan kami di sini yang kurang baik, mohon dimaklumi. Karena di sini juga kami masih pemula, baru merintis, bukan. Oke, Bu, terima kasih. Nanti Bu boleh ambil dokumentasi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Jadi tujuan kami ke sini yaitu untuk melakukan observasi secara langsung di sekolah ini. Jadi tujuan observasi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian kami. Jadi apakah kami bisa melakukan wawancara secara langsung, Pak? Ya, bisa. Jadi ada beberapa pertanyaan kepada Bapak di sini, sebanyak 3 pertanyaan. Jadi Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Filipus Herman Perlembanua. Saya sebagai guru PCK di sini dari tahun 2000 yang sekarang 2023 di bulan Januari. Baik, Pak. Jadi langsung saja ke pertanyaannya ya, Pak ya. Ya, silakan. Jadi pertanyaan pertama di sini, apakah sarana dan prasarana di sekolah ini sudah memadai atau tidak? Di sini prasarananya sudah ada yang memadai, ada yang tidak. Contohnya kan, kalau pada saat senam lantai, di mana ada di situ guling depan, guling belakang. Kan pada saat guling itu memerlukan yang namanya matras. Iya. Jadi Bapak buat modifikasi seperti terpal dan banyak yang perlu digunakan supaya alat itu bisa sampai bertumbuh dan bisa tidak sakit kepada anak-anak. Baik, Pak. Jadi pertanyaan kedua di sini, apakah proses pembelajaran penjas di sekolah ini sudah berjalan dengan lancar atau tidak? Ya, sudah berjalan dengan lancar. Adapun nanti kendala-kendala seperti biasalah kehujanan atau adapun ini yang program dari sekolah ini namanya pembangunan baru di sini, jadi anak-anak terganggu karena ada banyak besi, jadi anak-anak lasa. Namanya juga kalau SD itu lasa kalau bermain, tetapi pembelajarannya lain seperti yang dilarang sekarang untuk bermain bola. Jadi yang lain-lain yang bisa terantisipasi bisa dimainkan. Berarti proses pembelajaran di sekolah di sini sangat lancar ya, Pak ya? Ya, lancar. Oh, baik. Pertanyaan selanjutnya di sini, program-program penjas apa saja yang dilakukan di sekolah ini, Pak? Ketika Bapak sudah mulai mengajar di sekolah ini? Ada saja programnya, yaitu seperti ekskul. Ekskul ada futsal, ada renang, ada juga badminton. Di mana renang ini dilakukan di luar sekolah. Ya, kami lakukan di luar sekolah, terus tempatnya di sama murid. Kemudian kalau badminton, karena di lapangan juga sangat mendukung sekali. Jadi main badmintonnya di lapangan aja. Lebih main futsalnya kalau ada pada saat latihan, karena lapangannya ada di lapangan sekolah aja. Tapi kalau pada saat-saat ini nanti bertanding, bisa kami sewa lapangan. Oke, terima kasih. Itu saja yang menjadi pertanyaan kami sih, Pak. Terima kasih untuk waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Oke, terima kasih. Pak, bisa mengambil dokumentasi. Dokumentasi, Pak. Boleh.
beberapa pertanyaan saja di sini. Yang pertama mengenai olahraga ya. Apakah fasilitas olahraga di sekolah ini atau menarik? Oke, yang kedua, pertanyaan Abang. Menurut Adek, apakah pembelajaran teknis di sekolah ini sudah terlaksana dengan baik? Berarti kalau ada jadwal olahraga itu pasti aktif ya. Yang pertanyaan terakhir, program apa saja yang berjalan di sekolah ini? Itu berjalan dengan lancar. Oke, itu saja pertanyaan Abang. Sekian. Sekarang kita masuk pada mengamati sarana prasarana yang ada di sini. Boleh teman lihat sendiri, ada di sini sarana prasarana olahraga di SD sini. Maaf, tempatnya agak berantakan karena proses pembangunan di sekolah ini masih berlangsung. Jadi beginilah keadaan sarana prasarananya sementara. Demikian hasil penelitian kami di SD Bina Satria Mulia. Dan kami sudah melaksanakan wawancara dan presentasi bagi kepala sekolah dan guru dan siswa. Dan di sini nanti kami akan menarik kesimpulan dari hasil wawancara tersebut. Baik, terima kasih. Di sini kami akan mengambil hasil kesimpulan atau hasil analisis kami tentang hasil wawancara kami di SD yang telah kami tuju penelitiannya. Di sini kami akan mengambil kesimpulan dari hasil wawancara kami, di mana tadi dikatakan bahwa sarana prasarana di sekolah tersebut. Maka dapat kami simpulkan bahwa berdasarkan survei atau data yang kami teliti, data yang kami terima, bahwa sarana prasarana di SD Bina Satria Mulia tadi cukup memadai, di mana di situ tadi dituntut agar guru penjasnya lebih kreatif untuk memodifikasi sarana prasarana. Yang kedua, tentang kesimpulan proses pembelajaran di sekolah yang kami tuju, di mana proses pembelajarannya sudah sesuai, di mana tadi dikatakan bahwa proses pembelajaran di sana sudah sesuai standar, di mana mereka menjalankan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, tentang kesimpulannya, kesimpulan tentang program yang berlaku di sekolah itu, tentang program PJOK-nya ya. Kemudian kami dapat simpulkan bahwa program PJOK di SD Bina Satria Mulia sudah terlaksana dengan baik. Di mana di sini tadi ada program-programnya. Yang pertama tadi tentang ekskul, di mana di bagian ekskul itu ada program-program yang sudah terlaksana, yaitu tadi renang, badminton, futsal. Jadi di sini akhir kata kami bilang bahwa sarana dan prasarana dan pembelajaran dan program yang dilaksanakan di SD Bina Satria Mulia sudah bisa dikatakan sudah baik atau memenuhi standar. Oke, terima kasih kesimpulan kami. Salam dan segala kesalahan mohon
dimaafkan. Salam olahraga.